Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ada seorang hamba yang senantiasa membaca dan mengamalkan apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Tapi tahukah kalian apa saja hal yang dilarang saat membaca Al-Quran? Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci, pedoman dan sumber petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya dalam membaca Al-Quran ada adabnya. Terdapat beberapa hal yang dilarang saat membaca Al-Quran. Selain itu, kalian juga perlu tahu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut hal yang tidak diperbolehkan ketika membaca Al-Quran. Almarhum Syekh Ali Jaber pernah menyampaikan beberapa hal yang dilarang saat membaca Al-Quran. Apa saja? Syekh Ali Jaber menganjurkan untuk selalu fokus pada halaman yang sedang dibaca, tidak membuka halaman selanjutnya. Hal ini dilakukan agar kita dapat terfokus dalam menyelesaikan surat dan ayat yang sedang kita baca. Dicontohkan ketika ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Di tengah ayat yang ia baca, kemudian ia membuka halaman selanjutnya. Maka yang terjadi adalah ia akan terdistraksi setelah mengetahui bahwa surat dan ayat yang ia baca masih banyak. Syekh Ali Jaber memberikan sedikit cara untuk memperlancar membaca Al-Quran, yaitu dengan diawali dengan niat dan keikhlasan, agar nantinya dapat meresapi apa yang sedang ia baca. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat Anda terapkan untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah. Cara pertama adalah dengan mengenal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Sama halnya dengan pertama kali kita belajar bahasa Indonesia, di mana huruf yang kita pelajari berjenis abjad. Sedangkan dalam Al-Quran yang digunakan adalah huruf hijaiyah. Secara total terdapat 29 huruf hijaiyah yang dapat Anda pelajari sebagai pemula. Yang kedua yaitu memahami harakat atau tanda baca. Kemudian dilanjutkan dengan memahami harakat dan tanda baca. Harakat berfungsi sebagai penentu pengucapan huruf dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Harakat terbagi menjadi beberapa jenis, yakni fathah, kasroh, dhammah, tasydid, dan sukun wajib. Yang ketiga yaitu belajar tajwid. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara membaca Al-Quran selanjutnya ialah dengan memahami tajwid. Ilmu tajwid Al-Quran ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana membunyikan huruf Al-Quran secara baik dan benar, seperti dibacakan secara mendengung, samar, atau jelas. Tajwid terbagi menjadi beberapa jenis, seperti idhar,
idgham, iqlab, dan tanwin, dan lain-lain. Yang keempat yaitu membuat jadwal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara membaca Al-Quran dengan benar selanjutnya adalah dengan membuat jadwal terkait dengan kapan waktu Anda membaca Al-Quran. Hal ini ditujukan sebagai bentuk konsistensi Anda dapat mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu memulai dari surat pendek. Langkah paling mudah untuk mulai belajar membaca Al-Quran adalah dengan cara dimulai dari surat-surat pendek terlebih dahulu. Selanjutnya, bertahap pada surat paling panjang. Yang keenam yaitu mencari guru. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah dengan cara mencari guru. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan pembimbing untuk dapat mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, cara ini sangat disarankan untuk dilakukan. Demikian adalah ulasan tentang hal yang dilarang saat membaca Al-Quran, serta cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga dapat membantu Anda yang ingin belajar membaca Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.